nakhilil jannah farta'u. Kalau engkau sedang melewati daripada kebun surga, maka diamlah engkau di situ. Nikmatilah keindahannya, makanlah buah-buahannya, minum daripada air sejuknya airnya. Kenapa? Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu yang maksud dengan kebun daripada kebun surga yang masih ada di muka bumi? Nabi menjawab, majlis ilmu. Majlis ilmu, tempat kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk senantiasa gemar hadir di majlis-majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu kisah menarik, mungkin bisa menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Dulu ada seseorang miskin, suami istri, datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu orang tersebut minta kepada Nabi Musa agar didoakan. Orang tadi bilang begini, ya Nabi Musa, engkau ini kan nabinya Allah. Bahkan engkau ini adalah nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Ya, kata Nabi Musa, benar. Ada apa? Ya Nabi, tolong mintakan sama Allah agar aku ini diberikan kekayaan, supaya aku ini sugih kayak Pak Ehsan ini. Ini kata orang tadi ini. Tapi jawabannya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, baik, akan saya sampaikan kepada Allah agar engkau diberi sugih oleh Allah, diberi kekayaan. Berangkat Nabi Musa lalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fulan bin fulan orang Transat minta sugih ya Allah. Lalu dikabulkan sama Allah. Kata Allah, baik, akan aku berikan kepada dia kekayaan, tapi waktunya cuma 1 tahun. Habis itu ya gak tahu lagi. Pokoknya aku beri dia kekayaan berapa tadi? 1 tahun. Sampaikan sama Nabi Musa, ya fulan, Allah ijabah doamu. Allah jawab permintaanmu dan Allah kasih engkau kekayaan, tapi waktunya cuma 12 bulan, hanya 1 tahun. Gak apa-apa Nabi, yang penting pernah sugih. Sudah capek aku melarat kayak begini, yang penting pernah sugih, walaupun hanya 1 tahun. Sampai di rumahnya, si wanitanya ini ternyata wanita yang soleh. Mudah-mudahan kita jadi wanita-wanita yang soleh. Kalau saya nggak mau jadi wanita soleh, saya maunya jadi laki-laki yang soleh, bukan soleha. Jadi wanitanya ini wanita yang baik, istrinya ini istri yang baik, bukan yang gemar COD-COD-an, bukan. Jadi dia bilang sama suaminya, Mas, kita ini kan diberi oleh Allah kaya cuma 1 tahun. Gimana kalau kita gunakan sebaik-baiknya? Kalau kita kan beda, sebaik-baiknya gimana? Kalau ibu-ibu mungkin yang disebut sebaik-baiknya itu ditabung, disimpan, coba dikek sopo-sopo, ben gak entek, karena cuma dikasih 1 tahun. Tapi wanita ini tidak seperti itu. Kata ibu tadi, Mas, kita gunakan sebaik-baiknya. Maksudmu gimana deh? Gini Mas, mumpung kita ini dikei sugih, ayo dikei nunggu. Mumpung kita ini dikasih harta sama Allah, ayo kita sedekah. Oh, coba medit-medit Mas. Kenapa? Mungkin tahun depan kita nggak bisa sedekah lagi. Mumpung kita ini dikasih sama Allah kaya, walaupun hanya 1 tahun. Akhirnya, ketika semua gampang usahanya, rezekinya mengalir dengan derasnya, kaya raya ini, dia sedekahkan semuanya. Orang miskin dia santuni, orang lapar dia kasih makan. Semua orang-orang yang datang itu musafir dia kasih tempat gratis semuanya. Para asatid, para ulama, madrasah, pesantren, masjid, nggak ada yang luput dari sumbangan dia semuanya. Gak perhitungan. Kenapa? Dia tahu kekayaan ini hanya waktunya 1. Dan ini yang disebut aji mumpung. Bukan aji mumpung, buat lepok dompet, resleting kenceng. Apa menurut Habib simpen-simpen, Habib mau jalur sumbangan, repot. Tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia menggunakan semua kekayaannya untuk infak dan sedekah, 1 tahun berlalu, itu orang tetap sugih. Hartanya nggak habis. 2 tahun berjalan, makin kaya. 3 tahun sudah terlewatkan, paling sugih dari sekampung. Akhirnya 10 tahun kaya raya. Nabi Musa kemudian tanya sama Allah, ya Allah, itu orang katanya kau beri kaya cuma 1 tahun. Tapi ini sudah 10 tahun, orang ini kok makin sugih. Kok tambah kaya? Bisnya jadi 2, rumahnya selesai, itu baru gimana? Tambah kaya, cuma sama Habib tambah medit, itu tambah sugih.
Lah melarat seneng aja. Kok tambah kaya ya? Katanya si Nabi Musa. Apa jawaban Allah? Kata Allah, ya Musa, aku memang hanya membukakan untuk dia satu pintu kekayaan. Ya, dengerin baik-baik. Ini kalau pengen sugih. Aku cuma buka untuk dia satu pintu kekayaan. Tapi orang tadi ini, suami istri tadi ini, telah membuka banyak banget pintu kekayaan. Nabi Musa tanya, apa yang disebut dengan pintu kekayaan? Allah menjawab, saudara. Sedekah yang dikeluarkan itulah pintu-pintu kekayaan. Baik itu kekayaan lahir ataupun kekayaan batin, baik itu kekayaan dunia, lebih-lebih kekayaan akhir. Mudah-mudahan hati kita ini menjadi hati yang kaya. Yang penting kaya hati dulu. Kalau sudah hatinya kaya, dia pandai bersyukur. Kalau hatinya kaya, dia cepat bahagia. Kalau hatinya kaya, dia cepat gembira. Tapi hati yang miskin nggak bisa bersyukur, susah untuk bahagia, hidupnya selalu galau dan gelisah. Kenapa? Hatinya diberikan kemiskinan oleh Allah. Pegang dadanya, lalu bacalah alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah lapangkan dada kita sehingga kita menjadi orang yang diberikan oleh Allah kekayaan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang